Halo, selamat datang di podcast Rumah Saya, obrolan santai seputar Rumah Santo Yakobus. Kali ini kita kedatangan seorang bapak. Kenapa beliau hadir? Karena kita akan membicarakan tentang seksi atau jabatan di lingkungan ataupun di paroki yang mungkin sobat saya tidak tahu atau juga sering lupa bahwa ini ada di lingkungan dan di paroki. Dan mungkin juga pernah sobat saya ditawari oleh mungkin ketua lingkungan dan ya, perangkatnya untuk melayani di seksi tersebut. Nah, penasaran kan seksi apa yang akan kita bicarakan kali ini? Sebentar lagi kita akan bertemu dengan ketua dari seksi kematian paroki. Selamat datang Pak Handoko. Selamat datang, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di podcast Rumah Saya. Nah, kita akan membahas tentang seksi kematian Pak Handoko. Nah, kenapa teman-teman sobat saya tidak banyak yang tahu tentang seksi kematian? Mungkin juga mereka belum pernah mendengar. Atau juga sudah pernah mendengar lalu ini apa kok seksi kematian gitu, namanya kok seksi kematian, rada serem gitu ya Pak ya. Nah banyak juga teman-teman terus kalau diajak ya mungkin Pak Handoko juga pernah mengalami mengajak teman untuk ikut terlibat di seksi kematian, susah ya Pak Handoko ya. Sangat sulit, sangat sulit sekali. Sebelumnya mari kita Pak Handoko mengenalkan diri ke teman-teman sobat saya. Halo, saya Handoko Susilo. Bapak dari wilayah mana kalau boleh tahu Pak? Saya dari wilayah Yohanes Salib. Yohanes Rasul. Yohanes Rasul, iya, ya, Yohanes Rasul lingkungan Mikael ya. Tapi sekarang kan sudah jadi Mikael. Okay. Boleh tahu nomor teleponnya Pak? Sobat saya biar tahu, ini harus ada di tagline. Ya. 081 081 33 27 9939. Nah, catat sobat saya, catat nomornya Pak Handoko. Ini hotline service. Sebelum masuk ke obrolan kita lebih dalam, boleh Pak Handoko untuk menjelaskan sedikit atau lebih dalam juga tentang seksi kematian di paroki Santo Yakobus ini. Sebetulnya dari seksi kematian bukan saya sendiri, saya ada tim, termasuk Bu Luis. Ya, saya ya. Bu Luis ini juga salah satu dari bagian dari tim kematian paroki. Iya. Ya. Di samping itu juga ada 43 dari lingkungan, setiap lingkungan itu punya satu bagian kematian. Oh, hebat ya. Pak. Ya. Paroki kita sangat berkembang. Luar biasa. Oke. Satu lingkungan ada satu seksi kematian. Ya. Lalu kerjanya atau mereka ditugasi seperti bagaimana ya Pak ya? Biasanya itu kalau ada orang meninggal, umat meninggal ya, seringkali itu mereka bingung harus menuju kemana. Mereka gereja sudah tutup. Biasanya telepon sama saya. Nomornya jangan lupa lagi ya teman. Telepon sama saya tanyai, kamu tuh dari wilayah mana, lingkungan mana? Oh gitu. Setelah itu kan saya punya listnya. Kamu harus hubungi si A, si B, si C. Dan mereka langsung menghubungi itu. Oh gitu. iya. Supaya memudahkan lah. Oke. Gitu Jadi Pak Handoko punya list teman-teman sobat saya yang menjabat sebagai seksi kematian di lingkungan. Oke. Atau juga mungkin sobat saya bisa menghubungi ketua lingkungannya mungkin ya Pak ya? Ya bisa. Lalu ketua lingkungan. Tapi biasanya kalau ketua lingkungan kan seringkali jam segitu tidur ya. Tidur Mas. Nah, saya 24 jam. 24 jam sobat saya ready terus ini seksi kematian di paroki maupun di lingkungan. Diharapkan begitu ya Pak ya. Karena waktu Tuhan untuk memanggil tidak ada yang tahu ya Pak ya. Oke, jadi kita harus siap sedia terus. Oke. Lalu untuk kemudian kalau sudah dipanggil oleh pihak keluarga
untuk tolong dibantu gitu. Bagaimana Pak selanjutnya? Saya siap bantu kapanpun juga ya. Seringkali kalau memang mereka tuh telepon itu kadang pagi ya, jam 3, jam 2, jam 1 telepon. Ya saya tak lihat, aduh ya sudahlah, kalau masalah kematian pasti saya bantu. Iya. Saya biasanya bantu, saya tanya, sudah meninggal di mana? Kalau meninggal di rumah, wes gini aja, kamu cari untuk istilahnya tuh yayasan ya, untuk kematian, kan di sini banyak ya, macam-macam. Saya bilang kamu terserah lah, semua itu bagus ya, terserah kamu cocok yang mana. Sebabnya kalau nanti agak pagi nanti tambah repot. Dan nanti mereka tuh akan dibantu oleh yayasan kematian itu, harus apa gitu. Terus nanti saya barusan terakhir bilang kapan mau ditutup petinya. Nah, saya membantu untuk tutup petinya, saya carikan romonya, dan juga waktu penguburan saya siap juga membantu romo untuk upacara penguburan. Iya. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya seksi kematian ini yang menghubungi perantara antara keluarga yang kesusahan dengan pihak gereja, begitu ya Pak ya? Ya, kurang jadi lebih kita lah, ya. membantu keluarga tersebut untuk dilayani di ibadat tutup peti, lalu mungkin malam sebelumnya dan pemberangkatannya sampai di penguburan, di kremasi atau dimakamkan, gitu ya Pak ya? Ya betul. Gitu. Jadi timnya Pak Handoko ini harus benar-benar tahu tugasnya dari awal sampai akhir ya Pak ya? Ya betul. Bahkan beberapa kali mungkin kalau saya pernah mengalami juga diajak untuk bantu keluarga yang kesusahan tersebut dari dari tempat kremasi, lalu untuk dititipkan di penitipan abu. Iya. Jadi seperti itu mereka juga menghubungi seksi kematian, begitu Pak? Biasanya dia menghubungi saya tuh untuk bagaimana proses pelarungannya. Iya, kan proses pelarungan dia nggak mengerti ya. Jadi kalau pelarungan itu seringkali itu orang nggak ngerti. Zaman dulu kan biasanya langsung disebar gitu. Padahal kenyataannya kalau menurut gereja Katolik itu tidak benar ya. Harus dimasukkan ke dalam abu, dalam guci. Setelah itu barusan dimasukkan ke dalam laut, biasanya gitu. Ditenggelamkan ya, di laut. Ditenggelam di laut. Kan disebar gitu. Seperti di film-film itu ya Pak ya? Bukan ya Pak ya? Itu tidak benar kalau menurut ajaran Katolik ya Pak. Lalu untuk hubungan kita dengan para romo, kita pastinya menghubungi romo paroki Yakobus ya Pak ya? Mestinya saya pasti telepon untuk pertama kali romo paroki Yakobus pasti itu. Tapi ya tahu sendirilah, kalau romo itu kan cuma ada 3. Ya, umatnya tuh sudah berapa puluh ribu, ya toh. Jadi kemungkinannya Romo untuk bisa itu kecil, gitu loh. Biasanya gitu. Jadi harus punya koneksi banyak Romo ini ya, Pak Handoko ya. Seksi kematian siap-siap mengkoleksi nomor teleponnya para Romo di luar paroki Santo Yakobus. Tapi pada awalnya kita harus menghubungi Romo dari paroki Santo Yakobus ya Pak ya. Kita info ke beliau-beliau bahwa kalau kita ada umat yang meninggal gitu ya Pak ya, untuk mohon dilayani. Lalu kalau memang beliau tidak bisa, baru kita dapat lampu hijau dari beliau untuk mencari romo luar, baru kita laksanakan mencari romo dari luar ya. Lalu untuk kehadiran para romo ini Pak, di setiap momen ini ada tutup peti, lalu pemberangkatan dan kremasi atau dimakamkan, itu memang harus hadir terus apakah bagaimana Pak? Ya, kita harus hadir terus masalah itu. Seksi kematiannya harus hadir terus. Harus hadir. Nah, kalau nggak hadir, bagaimana untuk pendupaannya, untuk air sucinya? Nah, itulah biasanya itu kan kita dibutuhkan untuk bersama-sama dengan Romo untuk yaitu pendupaan dan pemberian air suci. Begitupun juga sama di penguburan sama seperti kayak gitu. Jadi kita ini dibutuhkan, nggak ada mana bisa Romo pakai air suci pendupaan sendiri kan nggak bisa. Jadi pasti butuh
orang dari kematian. Jadi gitu. idealnya berapa orang Pak yang mendampingi Romo gitu? Kalau menurut Pak Handoko bagaimana? Saya biasanya saya sendirian dibantu sama istri. No. Ya, istrinya nyanyi gitu aja. Soulmate-nya ya Pak ya. Bu Nila ya. Oke. Jadi memang kalau di upacara itu ada lagu ya Pak ya. Jadi supaya upacaranya tidak sepi, lalu ada lagunya. Dan dari seksi kematian mempersiapkan peralatannya begitu ya Pak ya, ada dupa, lalu ada air suci dan salib gitu ya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang bekerja gitu punya tas kantor ya, tasnya seksi kematian ada ya Pak ya, isinya ya begitu sobat saya, dawiruk dan air suci gitu salib, ya, salib gitu ya, untuk membantu Romo menjalankan tugasnya memimpin ibadat tersebut ya. Lalu kalau ada teman yang minta gini Pak, ada pertanyaan misalnya dari kolumbarium 1A mau dipindah ke kolumbarium B gitu. Lalu menghubungi siapa ya umat tersebut? Biasanya ya kalau nggak ada orang ya tetap saya lagi, kembali lagi saya lagi ya. Jangan lupa nomor handphonenya Pak Handoko. Jadi seksi kematian lagi ya Pak ya? Seksi kematian lagi. Yang tetap akan melayani. Betul. Sampai segitunya ya Pak ya? Sampai ya pokoknya hal-hal seputar itu ya Pak ya? Kematian tuh, seksi kematian harus mau melayani ya Pak ya? Wah luar biasa. Lalu kalau di tempat yang lain itu ya kita misalnya beda kota gitu ya, kita menghubungi Romo yang di kota tersebut atau mengajak dari yang dari sini Mbak? Biasanya gini, saya kan kebetulan banyak temen ya Romo-Romo ya. Kalau mama salah satu di Malang gitu ya, saya telepon Romo di Malang. Romo, ini ada umat dari Surabaya mau dikubur di sana. Kalau Malang sih mungkin deket ya, nggak ada masalah ya. Mungkin saya juga berangkat ke Malang. Tapi kalau seperti di Jogja, itu saya minta Romo di sana, Romo ini berangkat jam segini, nanti tolong Romo tunggu di penguburan di sana. Oh iya siap-siap. Gitu. Dan kebetulan biasanya Romo itu oke lah. Oh iya, ya untuk layanan ya. Untuk pelayanan itu lah ya. Wah luar biasa ya sobat saya ya. Jadi sampai segitunya dari seksi kematian ini melayani umat yang berkesusahan. Jadi sampai benar-benar tuntas ya Pak ya. Sampai tuntas, ya. Almarhum atau almarhumah beristirahat dengan tenang baik di kremasi maupun di pemakaman gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak Handoko. Lalu kalau misalnya ada teman, ini beberapa kasus sih Pak, saya boleh sampaikan ya. Silakan Bu. Jadi kalau misalnya orang tua dari teman tersebut yang tadinya tidak tinggal di paroki Santo Yakobus, lalu di menjelang akhir hidupnya, kemudian tinggal di rumah umat tersebut, umat kita di paroki Santo Yakobus, apakah itu tetap dilayani oleh seksi kematian paroki Santo Yakobus? Pokoknya intinya gini Bu ya, selama ada orang mati, kalau dia minta tolong pasti saya bantu. Wah luar biasa, luar biasa. Seksi kematian begitu ya, kita harus mencontoh Bapak kita Pak Handoko, panutan kita ini. Jadi di lingkungan teman-teman seksi kematian di lingkungan, mari kita mencontoh Pak Handoko untuk melayani benar-benar sampai tuntas siapapun yang berkesusahan ya Pak ya. Sampai kapanannya kita tuh juga sempat lintas paroki dari gereja-gereja di Kenjeran, gereja di Kristus Raja, kita layani lah. Kebetulan mereka nggak punya ya, mereka minta bantuan nih, kita nggak apa-apa kita bantu. Dari gereja kita minta peti mati, kita kirim peti mati ke sana. Kita melayani. Bagaimana Pak ceritanya? Mereka telepon ke Pak Handoko begitu. Tiba-tiba mereka kok telepon ada masukan, dia bilang, Pak saya ini orang dari luar pulau gitu nih. Saya kebetulan di sini ya keluarga saya meninggal. Nah, terus saya mau tanya, kamu kenapa? Apa yang kamu butuhkan? Saya butuh peti mati Pak. Mati. Kamu butuh apa lagi? Ya untuk mati Pak. Kalau peti mati ini di sini sudah ada asisten imam katanya. Bapak yang bisa membantu untuk menguruskan wiru. Oke lah, saya enggak apa-apa. Untuk peralatannya. Saya bantu di sana. Terus sampai peti mati kebetulan dikubur di daerah Kenjeran. Tapi udah oke lah, saya bantu di sana. Gitulah. Iya. Seperti itu pengalaman-pengalaman dari Pak Handoko ini luar biasa. Iya.
Lalu kalau misalnya boleh bicara tentang ini, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Handoko, kesulitan-kesulitan Ya, apa? kendalanya gini, Bu Luis. Umat Katolik pada umumnya seringkali nggak mau ikut ke dalam lingkungan. Nah, lingkungan atau ikut ke anulah istilahnya tuh PD atau apa Komunitas ya, Pak. lah. Biasanya kalau orang seperti kayak gitu, nanti pada waktu mereka meninggal, ada keluarganya meninggal, nyari umat untuk datang berdoa, aduh susahnya setengah mati. Alasannya dia tuh katanya, ya nggak kenal apa, orang ini nggak aktif apa. Itu yang menyebabkan kita ini kadang-kadang sedih gitu ya. Bayangkan kalau tutup peti aja cuma 2 orang, 3 orang sama keluarganya. Rasanya tuh ya apa ya? Rasanya udah enak semua gitu lah. Itulah mungkin saya menghimbau sama teman-teman ya dari umat Santo Yohanes Paroki Yakubus ya, supaya ayolah ke lingkungan gitu loh. Minimal kalau ada lingkungan ngadakan apa mesti datang supaya saling guyup mengenal, dan nanti kalau ada keluarganya meninggal itu nggak susah nyari umat untuk mungkin doa rosario apapun itu mudah gitu loh. Itu mungkin harapan saya itu aja lah. Jadi supaya mereka sendiri sama-sama enaknya, yang ngurus ya enak, yang ya itu yang pokoknya semuanya itu beres gitulah. Kalau kita nyanyi atau kita ngadakan nggak ada orang kan tidak enak gitu loh. Ya itulah mungkin salah satu mungkin yang kendalanya Bu Luis. Mungkin sebagai tokoh di sini kan juga bisa memberikan ya wejangan lah sama-sama teman dari paroki. Iya, kita mengajak umat ya untuk mau ke lingkungan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau ya memang saya pernah juga sedih ya Pak, sama dengan yang dirasakan Pak Handoko, yang hadir ya cuman seksi kematian Romo dengan keluarga. Sama sekali tidak ada umat lingkungan yang hadir. Ini ya saya sudah mengajak, tapi ya sama tadi yang Bapak sama. Saya enggak kenal ya sama umat yang meninggal. Aduh ya begitulah. Jadi kalau misalnya Pak Handoko dan tim dari seksi kematian ini mengadakan pelayanan, jadi kalau bisa juga mungkin tambah lama tambah ngajakin banyak orang ya Pak ya, supaya semakin banyak yang terlibat untuk di seksi kematian ini ya Pak ya. Jadi harusnya begitu. Nggak cuman single fighter aja ya Pak Handoko dengan Romo gitu aja ya Pak ya. Karena kalau ngajak umat memang di pelayanan ya, apalagi di seksi kematian seperti yang saya sampaikan di awal, memang susah ya Pak ya. Dulu kan juga mengalami sendiri bagaimana. Iya, ya jadi ya ada yang meninggal sudah terpaksa berangkat berangkat sendiri, nggak ada yang menemani ya berangkat sendiri gitu ya Pak ya. Iya betul. Aduh ya. Kalau misalnya Pak di paroki ini lalu ada umat yang tetap tidak mau hadir di lingkungan, dan ketua lingkungan juga bilangnya, aduh siapa sih ya datang cuman butuhnya aja kan gitu, banyak kan kaling kan seperti itu tuh. Tapi memang kita sebagai seksi kematian harus punya hati yang welas asih ya Pak ya, karena tidak mungkin orang meninggal mengubur dirinya sendiri. Nah, iya itu. Tugasnya seksi kematian itu kan itu ya Pak ya. Jadi walaupun sampai benar-benar umat tidak ada yang mengenal, tetap seksi kematian harus melayani. Kalau saya tuh kadang-kadang ada pemikiran gini, kita pemikiran terbalik ya. Kadang saya mikirnya tuh gini, mungkin ya, dengan adanya kita betul-betul melayani keluarganya yang meninggal, mungkin nanti dia tergerak bakal, oh ya nanti itu setelah nanti itu kalau ada pertemuan lingkungan aku akan datang. Ya itu maksud saya itu seperti kayak gitu. Jadi ya itu tadilah supaya mereka tuh tergerak, oh ya masih ada ya orang yang mau. Ada intinya yang mau begitu ya. Iya. Saya mengalami juga itu, ada satu keluarga yang nantinya tidak aktif sama sekali, bisa loh Pak, berbalik 180 derajat. Ini luar biasa karena dilayani oleh lingkungan
pada saat mereka kesusahan. Karena malu mungkin dia. Enggak tahu juga karena ya akhirnya memang sudah tersentuh akhirnya Pak ya. Betul, Jadi betul, mereka sadar bahwa mereka ini ada di lingkungan dan harus mengenal umat di lingkungan kan begitu ya Pak ya. Karena memang kita tidak bisa tahu sih umat ini mau aktif atau tidaknya kan tergantung Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, masalahnya seperti itu. Iya. Lalu misalnya ada pengalaman-pengalaman lain Pak yang mungkin sangat-sangat berkesan dari Pak Handoko. Ya, saya kasih 3 aja Bu ya. Maksudnya banyak Bu masalahnya. Sampai besok kita ngobrol. Ya, saya waktu itu pernah ngalami gini Bu ya. Waktu itu saya ditelepon, ada keluarganya meninggal. Ini malam-malam Pak? Tengah malam atau enggak? Tengah malam biasanya. Sebabnya katanya pesawatnya datang dari luar ya, datang. Tuh, ya pokoknya pagi harus standby gitulah. Dan kebetulan itu kan peti matinya sudah ditutup. Ya. Oh dari luar itu dibawa ke sini betul. Dan sudah ditutup peti matinya. Iya, saya juga nggak tahu tuh matinya kenapa, saya juga nggak tahu. Itu. Iya. Waktu saya itu nggak ada masalah ya. Waktu pemberangkatan setelah itu pemberangkat tuh ya. Waktu pemberangkatan tiba-tiba sampai di tempatnya penguburannya itu ternyata mobil yang di belakang saya itu mobilnya keluarga kebetulan. Tabrakan beruntun, 4 kendaraan beruntun hancur semua. Saya ini cuma kok nggak saya yang ditabrak gitu. Ternyata katanya yang nyetir mobil katanya ada yang nyebrang. Padahal yang lain nggak kelihatan gitu loh. Ngerem mendadak terus. Yang ngerem mendadak ya. Beruntun. Nah itu akhirnya sampai di tempat penguburan. Penguburan kebetulan seperti Bulis tahu ya tempatnya pendupaan Wiruk ya. Wiruk itu kan ada rantainya 3. Waktu setelah dibawa sama romonya gini, rantai 2 tuh putus. Saya sampai kaget. Rantai besarnya segini bisa putus. Bulis pernah ngalami kayak gitu? Enggak Pak. Nah, iya, putus 2. Jadi langsung masuk di liang lahat. Waduh saya ini sampai bingung. Ini apa lagi gitu loh. Iya, arang-arangnya masuk semua ke situ. Tumpah ke ini. Iya, terus baru gitu kebetulan masih ada sisanya, sisa dupanya diginikan. Ya sudah, saya ini juga dalam hati, ini ono opo toh. Terus baru gitu yang terakhir, kan biasanya ada burung merpati yang dilepaskan itu Bu ya. Burung merpati itu dilepaskan, lalu jadi dilepaskan, semua tepuk tangan. Kembali pergi tempat peti matinya lagi. Ya, sama orang dilempar lagi, kembali lagi begitu sampai 3 kali kayak itu. Akhirnya sama orangnya ya, saya dipegang, dibawa ke jauh tempat barusan dilemparkan barusan. Itu saya juga nggak tahu lah. Ternyata setelah diusut-usut matinya ya misterius lah, gitu lah. Jadi saya kira-kira lah misterius lah matinya. Saya juga ya mungkin lagi belum waktunya gitu loh kalau saya bilang. Terus kedua, saya pernah kejadian lagi ya. Waktu itu juga malam-malam Bu. Jam 1 saya ditelepon sama orang. Pak, Bapak bagian kematian. Oh iya, kenapa? Ini karyawan saya meninggal katanya. Meninggal kenapa? Kecelakaan. Oh iya, Bapak nanti jam 9 Bapak kesini ya sama Romo. Ini sebabnya ini orang yang meninggal mau saya bawa keluar pulau. Itu ternyata orang luar pulau itu. Iya, dikirim ke keluarganya. Ya, keluarganya. Waktu itu saya ini kan nggak tahu kecelakaan kenapa. Waktu dibuka petinya saya nih sampai shock. Ternyata tubuhnya ini putus jadi 2. Dan lagi dijahit sama itu loh. Dijahit sama benang bol. Dan darahnya itu masih mengucur terus. Aduh, saya ini sampai gini. Aduh, kasihan sekali. Bulu saya tuh merinding tuh. Karena darahnya itu masih banyak tuh. Ya itu. Ternyata dia itu waktu naik motor jatuh ditubur sama tergandengan. Putus. Jadi putus di sini. Ya itu. Jadi ya begitulah kejadiannya. Terus seperti kayak gitu sampai beberapa hari saya itu masih terbayang orangnya kayak gitu. Nggak bisa tidur ya Pak.
Ya itu mungkin 2 aja. Kalau satu lagi mau tahu, Bu? Boleh Pak, satu lagi. Satu lagi tuh gini, kebetulan. Serem-serem lagi ya, Oh Pak? ini enggak serem, tapi menyedihkan. Iya. Nah ini kebetulan ada salah satu umat yang meninggal, tapi umat ini memang saya ini kasihan sekali. Dimasukkan ke kalau di salah satu tempat di Adiasa itu ya, Bu, itu nomor 4 ya. 4 Ya, itu di ruang S ruang dulu S ya. itu. Dia nggak dimasukkan di sana. Jadi dia mati langsung dimasukkan di luarnya aja. Di luarnya. Nah, di luarnya itu saya sudah bawa asisten imam. Jadi dia katanya bawa asisten imam. Oke. Ternyata dari keluarganya ini semua muslim. Cuma yang meninggal ini aja yang Katolik. Gitu. Iya. Iya. Jadi mereka tuh tidak ngerti sama sekali masalah tentang harus ada lilin, harus ada salib, harus ada rosario. Ya Itu kita nggak maklum ngerti. karena mereka Lah, bukan ya ini itu. ya, bukan Katolik. Nah, oke. Saya cari lilin masih bisa cari di Indomaret. Wah, cari bisa. Cari salib, akhirnya ada salib kecil. Yang terakhir cari rosario. Bingung. Ya biasanya diikutkan di ini, Iya itu ya, masih taruh di meninggal. tangannya tuh. Iya. Nah kebetulan saya ngejak istri saya. Istri saya ini bawa rosario barusan dibelikan, dibawa itu dari luar negeri bagus. Saya bilang orang ini memang betul-betul perlu perlu dibantu. Saya bilang sama istri saya, ayolah kasihkan itu. Dia bilang, loh ini barusan dikasih orang. Barusan dapat Ini bagus ini oleh-oleh. Saya bilang sudah lah. Yang mati nggak bisa beli lagi. Kamu nanti bisa dibelikan. Nah, ternyata akhirnya dikasih ya. Terus puji Tuhan, ternyata besoknya Nila dapat lagi 2 yang seperti kayak gitu. Gitu kan? Ya itulah. Rela memberi kan menerima ya Pak ya. Iya. Kurang lebih seperti kayak gitu loh Bu Luis. Waduh, Ya. luar biasa Pak Handoko. Ini yang ngeri yang saya dengar tadi yang putus badannya tuh, aduh. Wah. Nggak bisa tidur kalau saya Pak melihat. Aduh. Ternyata macam-macam ya pengalaman dari Pak Handoko banyak, ini Bu, sebagai masalah saksi kayak gitu kematian ya. di paroki ini. Iya. Gitu itu tidak ada rasa takut sama sekali ya Pak? Iya pertama ya Bu, saya ini Waktu juga awal, manusia, awal-awal pasti adalah perasaan, tapi akhirnya lama-lama ya sudah kayak biasa gitu lah. Ya sudah biasa orang mati ya begitu, sebabnya mati nggak ada yang bangkit lagi kecuali Betul. Tuhan Yesus. Ya apa yang ditakutkan ya Nah, Pak ya? iya. Ya, saya kalau melihat ya mereka kayak orang tidur lah ya. Iya kayak Sudah gitu lah, tidak bisa betul, apa-apa lagi. Iya. Karena sudah tidak bisa apa-apa lagi ya tugas kita yang membantu ya Pak ya. Iya. Oke. Ya malah sampai kadang kita kalau di gereja kan sering kali bilang kan orang yang mati sudah tidak bisa berdoa lagi. Kita harus mendoakan orang di api penyucian. Nah itulah mungkin seperti kayak gitulah kalau Iya, kita iya. bertugas kayak gitulah Bu. Betul. Iya. Berarti benar-benar mengamalkan ajaran gereja ya. Sebagai kita gereja yang masih bersiara juga Iya. masih satu saudara dengan gereja yang di api Betul, penyucian, iya, gereja betul. yang sedang Iya. ini apa? Di api penyucian dan gereja yang kudus di surga Di ya. surga betul. Ya, jangan lupa teman-teman, sobat saya, ingat tadi nomor handphonenya Pak Handoko sebagai seksi kematian paroki. Dan mungkin dari Pak Handoko nanti kalau seperti yang disampaikan Pak Handoko, beliau ada teman-teman yang ada di lingkungan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kesusahan di lingkungan tersebut bisa menghubungi Iya. seksi kematian di lingkungannya gitu ya Pak ya. Saya siap 24 jam Bu. Nah ini kayak ini ya, Peggy, Bu. kayak gerai makanan itu. Boleh nyebut saya ini. Boleh nyebut. Wah, ya ngalah-ngalahin itu ya Pak ya. Iya. Ngalah-ngalahin Romo ini loh, malahan loh 24 jam atau Romo ya 24 jam standby. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti Pak Handoko tadi menyampaikan beliau standby 24 jam untuk kita umat yang berkesusahan, yang membutuhkan pelayanan di seksi kematian gitu ya Pak ya. Jadi mari teman-teman dari seksi kematian lingkungan kita meniru semangat dari Pak Handoko ini untuk standby 24 jam. Terus tidurnya besok 24 jam gitu ya Pak. Kalau udah bangun. Tidak lah. Lalu misalnya kalau ini Pak, ada umat yang ini apa namanya? Minta itu tadi dari awal sampai akhir dilayani oleh Romo, terus itu sebenarnya bagaimana ya Pak ya? Ya. Karena kan kita juga punya asisten imam ya Pak yang bisa melayani untuk itu.
itu masalahnya di sana ya, Bu Luis ya. Seringkali itu orang kalau sudah keluarganya meninggal, mereka tuh percaya rasanya tuh Romo tuh sepertinya lebih manjur gitu loh katanya daripada asisten imam. Lebih mantep ya kalau lebih mendoakan mantap. gitu ya Pak ya. Itu yang menyebabkan itu sepertinya kayak gitu Jadi loh. kepengennya dicarikan Romo terus ya. Iya, harus Romo terus gitu lah. Itu kan saya juga sudah bilang. Tapi ya itu tadi loh, pada kenyataannya nanti Romo-Romonya orangnya biasanya kenalnya juga banyak. Romo sini terus gitu loh. Betul. Seperti kayak gitu lah Bu Luis ya. Itu memang dilema itu kadang. Ya. Jadi ya seksi kematian sebatas menganjurkan ya Pak ya, bahwa ini bisa sebenarnya dilayani oleh asisten imam, tapi ya kalau keluarga tetap meminta untuk dilayani oleh Romo, ya mau tidak mau seksi kematian mencarikan Romo ya Pak ya, begitu ya. Iya. Lalu misalnya dari Pak Handoko mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman sobat saya, kalau misalnya ada mengalami yang tadi Pak Handoko ceritakan, ada temannya atau keluarganya yang meninggal, bagaimana Pak? Silakan disampaikan. Jadi intinya tuh gini, kalau saya tadi yang menghimbau seperti tadi itu, ayolah kita ini harus masuk ke dalam lingkungan. Itu lagi, Pak, itulah yang penting itu. Kalau sudah lingkungan sudah besar, sudah apa, itu tidak akan ada masalah. Dan kedua, ya jangan kalau orang itu bilang seringkali, oh aku tidak kenal, aku tidak apa, terus dijauhi, janganlah, ayo dideketi supaya nanti itu dia akhirnya sadar, oh ya di gereja Katolik itu ternyata guyup, jadi satu, mereka akhirnya sadar seperti tadi Bu Luis cerita ya, ya akhirnya mereka tuh mau menjadi bagian dari paroki Santo Yakobus ini gitu loh Bu. Itu aja lah, saya rasa tuh kalau itu pokoknya di sana lah kalau saya bilang. Kita jangan berburuk sangka juga ya kepada gitu loh. orang lain ya Pak ya. Ya, teman-teman sobat saya, begitulah bincang-bincang singkat kita dengan Pak Handoko selaku seksi kematian, bahwa tugas dari seksi kematian ini benar-benar luar biasa. Dari awal ditelepon keluarga sampai menghantarkan almarhum dan almarhumah ini di tempatnya, baik di kremasi maupun di pemakaman gitu ya Pak ya. Sampai misalnya kadang berapa hari kemudian ada larung jenazah juga masih ikut ya Pak ya. Padahal itu sudah selesai dari yang ini ya Pak ya. Iya betul. Atau juga kadang mereka minta, apalagi Pak? 40 harinya, 100 harinya? Biasanya suruh nyarikan Romo untuk 40 harinya, biasanya gitu ya. Tapi kalau itu saya masukkan suruh ke liturgi aja. Iya, liturgi dan ketua lingkungannya Pak ya. Ketua lingkungan supaya sama-sama saling kerjanya. Betul. Jadi sebenarnya ya sampai ya di situ aja ya sebenarnya Pak ya. Itu pun sudah banyak. Kalau kita di Paroki Santo Yakobus ini, dulu awal-awal seringnya pemberkatan rumah, Romo dipanggil pemberkatan rumah. Sekarang sudah waktunya. Sudah waktunya Romo diajak untuk ke tempat ini ya Pak ya, ke tempat pemakaman dan tempat kremasi. Karena memang sudah tahun ini paroki sudah berumur 17 tahun, jadi memang usianya untuk umat yang dulu masih muda sekarang beranjak sudah lansia. 17 masih remaja lagi. Belum lansia Bu. Sudah waktunya mereka menghadap ke ini ya, dipanggil Tuhan ya. Jadi kita seksi kematian lumayan sibuk ya Pak ya, sepanjang. Bapak sudah berapa tahun Pak? Boleh tahu Pak menjadi seksi? Sudah 12 tahun. 12 tahun loh. Terus ini jabatan seumur hidup. Saya ini sampai kadang-kadang tuh sedih sama teman-teman. Ya pertama satu tidak mau, dan saya dibilang malaikat pencabut nyawa. Saya dipanggil Giamloong, aduh. Giamloong. Sudahlah, saya tertawa aja. Padahal bawa tasnya ya, bukan itu ya. Lah iyalah. Air suci loh yang dibawa Pak Handoko ini. Aduh, 12 tahun. Lalu kalau di dalam struktur di paroki, Bapak di bawahnya siapa Pak ya? Saya di bawah BKKP.
Oh, masuk di BGKP ya. ya. Jadi ada seksi BGKP, ada seksi kematian Iya, Bapak di dalamnya ya. situ ya. Saya di bawahnya Romo langsung. Oh ya, apa langsung di bawahnya Romo tuh di? Ya katanya begitu. Saya Begitu juga. ya. Saya itu masalahnya, saya dulu dipindah dari bidang 4, sekarang dipindah jadi bidang Di BGKP gitu. Oh, kapanan sempat di bawahnya Romo langsung ya Iya. Bapak ini. Wes terserah lah mau Wes, di mana pokoknya, ya, pokoknya saya kerja gitu aja intinya. Gitu lah. Intinya melayani Kita dan diberi melayani tugas gitu aja. menjadi seksi kematian ya Iya, gitu dijalankan aja, ya. sebaik-baiknya gitu ya Pak. Iya betul. Oke. Terima kasih Pak Handoko Oke, atas terima kasih, Bu Louis. God bless you. ngobrol-ngobrol Iya, sama-sama Pak iya. Handoko. Oke. Ya, sahabat saya, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita siang ini bersama Pak Handoko. Lalu seperti pesan Pak Handoko, mari kita semua hadir di lingkungan, terlibat di lingkungan supaya ya kalau misalnya kita mengalami kesusahan, tidak kesulitan untuk mengurus ya Pak ya, mencari umat yang mau ikut mendoakan. Ya. Nah, bukan apa-apa karena memang di tengah kesibukan kita ini di kota ini masing-masing punya kesibukan, tapi mari kita coba sempatkan untuk misalnya hadir di doa-doa lingkungan yang hanya mungkin ya sekali seminggu, 1 jam juga. Terus di situ setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol, saling mengenal lebih akrab satu sama lain. Nah, tak lupa disimpan nomornya handphonenya Pak Handoko. Tadi berapa diulang lagi Pak? Monggo Pak. 081 33 27 99939. Nah, dicatat, jangan lupa langsung kalau ada apa-apa telepon ke Pak Handoko. Nah, sobat saya, mari kita subscribe, like, dan share podcast kali ini tentang seksi kematian Pak Handoko sebagai panutan ini yang standby 24 jam seperti gerai makanan 24 jam, luar biasa. Semangatnya ini harus kita tiru, dan teman-teman semua sobat saya jangan lupa untuk juga aktif di lingkungan seperti nasihat dari Pak Handoko. Sampai Terima jumpa. kasih. God bless you. God bless you.